Bangsa Arab sebagai ras Semit dan Semenanjung Arab sebagai tempat kelahirannya. Itu apa bang maksudnya bang? Oke, sebelum itu putar dulu intronya. Semangatkan pagi dengan sari murni. Yuk, sari murni. Bentuknya bundar. Iya, ada osmofilternya untuk sari teh pilihan. Rasa dan aromanya lebih. DJ Flazy Remix. Di antara semua daratan yang luasnya sebanding dengan semenanjung Arab, dan di antara semua bangsa yang kepentingan dan makna historisnya sejajar atau mendekati bangsa Arab, hanya bangsa Arab yang luput dari perhatian dan kajian serius di masa sekarang. Meski luas semenanjung Arab mencapai kurang lebih sepertiga wilayah Eropa atau sepertiga wilayah Amerika, namun yang kita ketahui tentang belahan dunia ini benar-benar di luar proporsi yang seharusnya. Kita bahkan mengetahui lebih banyak tentang wilayah Eropa dan Amerika daripada wilayah Arab. Sebagai tempat kelahiran rumpun Semit, semenanjung Arab menjadi tempat menetap orang-orang yang kemudian bermigrasi ke wilayah bulan sabit subur, yang kelak dikenal dalam sejarah sebagai bangsa Babilonia, Assyria, Fenisia, dan Ibrani. Sebagai tempat munculnya tradisi Semit sejati, wilayah gurun pasir Arab merupakan tempat lahirnya tradisi Yahudi dan kemudian Kristen yang secara bersama-sama membentuk karakteristik rumpun Semit yang telah dikenal baik. Pada abad pertengahan, semenanjung Arab melahirkan sebuah bangsa yang menaklukkan sebagai besar wilayah dunia yang kelak menjadi pusat-pusat peradaban dan melahirkan sebuah agama Islam yang dianut oleh sekitar 450 juta orang yang mewakili hampir semua ras di berbagai kawasan. Seruan azan berkumandang 5 kali sehari semalam mengitari bagian terbesar dari lingkaran bumi yang beriklim hangat. Sejumlah orang Arab kemudian dikenal sebagai penakluk-penakluk dunia. Dalam waktu seabad setelah kebangkitannya, bangsa Arab menjadi penguasa kerajaan yang wilayahnya membentang dari pantai Laut Atlantik hingga perbatasan Cina. Sebuah kerajaan yang lebih luas daripada Kekaisaran Romawi pada masa kejayaannya. Pada masa-masa penaklukan yang tiada bandingnya dalam sejarah, mereka memasukkan ke dalam ajaran, bahasa, dan bahkan postur tubuh mereka sebagai unsur asing termasuk budaya Yunani, Romawi, Anglo-Saxon, atau Rusia. Bangsa Arab bukan hanya membangun kerajaan, melainkan juga kebudayaan. Sebagai pewaris peradaban kuno yang berkembang pesat di tepi sungai Tigris dan Efrat, di dataran sekitar sungai Nil, dan di pantai sebelah timur Mediterania, mereka juga menyerap dan memadukan beragam unsur budaya Yunani Romawi, berperan sebagai pembawa gerakan intelektual ke Eropa abad pertengahan yang memicu kebangkitan dunia barat dan melapangkan jalan bagi proses modernisasi di dunia barat. Tidak ada satupun bangsa pada abad pertengahan yang memberikan kontribusi terhadap kemajuan manusia sebesar kontribusi yang diberikan oleh orang Arab dan orang-orang yang berbahasa Arab. Agama yang dianut orang Arab setelah agama Yahudi dan Kristen merupakan agama terbesar ketiga dan agama monoteis terakhir. Secara historis, Islam merupakan penerus kedua agama sebelumnya, dan dari semua agama lain di dunia, Islam memiliki hubungan yang paling dekat dengan kedua agama itu. Ketika agama besar dunia itu merupakan hasil dari satu kehidupan spiritual yang sama, yaitu spiritualitas Semit, dengan beberapa pengecualian, seorang Muslim yang taat mengakui sebagai besar ajaran Kristen. Islam telah dan masih menjadi kekuatan yang hidup mulai dari Maroko hingga Indonesia dan menjadi pilihan jalan hidup jutaan umat manusia. Bahasa Arab kini menjadi alat komunikasi bagi sekitar 100 juta orang. Pada abad pertengahan, selama ratusan tahun, bahasa Arab merupakan bahasa ilmu pengetahuan, budaya, dan pemikiran progresif di seluruh wilayah dunia yang beradab. Antara abad ke-9 dan ke-12 semakin banyak karya filsafat, kedokteran, sejarah, agama, astronomi, dan geografi ditulis dalam bahasa Arab dibandingkan dengan bahasa lain. Bahkan hingga kini bahasa-bahasa Eropa Barat masih memperlihatkan adanya pengaruh bahasa Arab dalam berbagai kata serapannya. Di samping aksara Latin, alfabet Arab merupakan sistem yang paling banyak digunakan di seluruh dunia. Sistem alfabet ini digunakan dalam bahasa Persia, Afghanistan, Urdu, jumlah bahasa Turki, Berber, dan Melayu. Dulu bahasa ini juga digunakan oleh orang-orang Babilonia, Kaldea, Hiti, dan Fenisia. Meski kini tidak lagi.
Orang Arab dan orang-orang yang berlisan Arab masih dan akan tetap ada, seperti halnya di masa lalu. Kini mereka mendiami wilayah geografis paling strategis yang meliputi salah satu jalur perdagangan tersibuk di dunia. Belakangan ini, posisi mereka di tingkat internasional berada di tengah kancah perang dingin antara Barat dan Timur. Tanah mereka mengandung cadangan energi cair terbesar di dunia, minyak bumi yang ditemukan pertama kali pada tahun 1932. Satu demi satu sejak Perang Dunia Pertama, bangsa-bangsa Arab bangkit dan memperoleh kemerdekaannya. Untuk pertama kalinya sejak kelahiran Islam, sebagian besar wilayah Semenanjung Arab dikendalikan oleh satu pemerintahan, yaitu keluarga Saudi. Setelah mengalami masa pemerintahan kerajaan, Mesir mendeklarasikan bentuk pemerintahan republik pada 1952. Deklarasi tersebut kemudian diikuti oleh Suriah sebagai ibu kotanya. Damaskus pernah menjadi pusat pemerintahan kerajaan Umayyah yang telah memerdekakan diri dari kekuasaan Perancis 7 tahun sebelumnya. Setelah mengangkat seorang raja di Baghdad yang tidak memiliki seorang raja sejak runtuhnya dinasti Abbasiyah, Irak menghapuskan sistem kerajaan dan mendeklarasikan bentuk pemerintahan republik. Lebanon merupakan negara pertama yang mengadopsi bentuk pemerintahan republik. Pada 1949, Transjordania dan sebagian wilayah Palestina berkembang menjadi sebuah kerajaan Hashimiyah Yordania. Sekitar 1950-an di Afrika Utara, Maroko, Tunisia, Mauritania, dan Aljazair berhasil mengusir Perancis dari negara mereka, dan Libya berhasil mengusir Italia sekitar 1960-an. Phoenix, burung kebanggaan bangsa Arab, kembali mengangkasa. وعليه المستعملين شرفا